4 bukti Indonesia bakal menjadi negara superpower Asia. Wow. Ini yang mengatakan adalah salah satu speaker MLS Studios ya, MLS Studios Malaysia. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih ya. Ada saya di sini Cak Lonjong. Salam Lonjong. Here. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. So, Re ya, seperti yang saya katakan di awal tadi ya. So, ada beberapa kawan ya dari Malaysia yang mengkongsikan saya video dari ML Studios guys ya, contohnya seperti ini ya. So, seperti yang tertera di layar kalian masing-masing ya, ada Api C. Hasan. Ini salah satunya guys ya, karena ada beberapa kawan ya atau netizen yang meminta saya untuk merahasiakan namanya guys ya. So, dia mengirimkan satu link ya dengan tajuknya seperti ini, 4 bukti Indonesia bakal menjadi superpower Asia. Wah, ini hati saya itu langsung ikut apa ya, bangga. Kalau istilah Melayunya itu mungkin teruja ya. Nah itu dia ya, setelah saya buka. Nah ini adalah video terbaru dari ML Studios guys ya. Terus terang aku sama sekali belum tengok ya seperti apa isi videonya ya. Dan terima kasih yang sudah berkongsi dengan saya ya. Oke, langsung saja tanpa membuang masa kita akan tengok guys, karena ya saya ingin tahu ya seperti apa respon dari orang Malaysia, terutama dari abang speaker ini ya. Dan seperti biasanya ya, hanya sekedar mengingatkan mungkin kawan-kawan yang beragama Islam atau Muslim ya, jangan lupa sholat dulu ya. So langsung saja kita mulai ya, seperti apa videonya Selalu bila orang cakap pasal Indonesia kan, orang terbayangkan buru-buru kat pusat pembinaan, bibik kita, tukang masak kat mama kan. Tapi korang tahu tak sebenarnya Indonesia ni satu negara ekonomi yang sangat besar dan sekarang ni tengah on the right track untuk menjadi sebuah negara yang maju. In fact, aku takkan terkejut dan aku somehow terpaksa cakap berani jamin dia akan mengatasi negara kita. So kenapa Indonesia ni pada aku is such a promising punya tempat? Pertama, kau tak boleh deny dia ada market. Dia punya populasi tu dah cukup dah untuk membangunkan sesuatu produk, untuk membangunkan satu syarikat. Sebab itu macam Gojek dia tak kisah sangat dia nak pergi ke negara-negara ASEAN lain, sebab dia tampar market Indonesia pun dia dah cukup besar. Lepas tu company-company macam Tokopedia, macam Bukalapak kan, company-company ni kenapa dia boleh survive? Sebab dia control market Indonesia dah cukup. Berbanding dengan negara-negara yang kecil, macam Malaysia ni kecil tau. Kalau kita buat something, kita tak nak kena scale up, kita kena pergi keluar negara. Tapi macam Indonesia, kalau katalah kau lahir kat Indonesia, kau nak jadi startup semua, kau sebenarnya perlu fikirkan market negara kau je, sebab dah cukup 300 million. Okey, ada orang tanya Singapura boleh, tapi yang Singapura boleh tu, yang kau cakap company Singapura tu, dia punya presence ada juga kat Indonesia. Grab headquarter kat Singapura je, tapi operation dia dekat the whole ASEAN. So Singapura ni dia punya pandai, dia tahu dia tak ada market, rakyat dia tak banyak apa semua, tapi dia bawa masuk capital. So kalau kau company besar mana pun, kalau kau nak beroperasi ke apa semua, kau perlukan capital. So kat mana dah dapat capital? Pergi ke Singapura. So Singapura pula letakkan syarat, kau nak capital aku boleh, tapi kau kena buka headquarter kat sini. Sebab apa? Dia nak pekerja-pekerja yang power tu semua biarlah orang Singapura yang dapat. Okay, so tadi tu pertama. Reason kedua kenapa Indonesia ni akan jadi negara yang power, sebab dari segi undang-undang, dari segi governance dia tu, dia dah getting way better daripada Indonesia 10, 20, 30 tahun yang lepas. Kalau dulu, sebab benda ni penting tau, sebab bila kau nak melabur katakanlah kau investor, engkau bukan sekadar nak tengok market tu bagus ke tak. Kau nak tahu kalau aku letak duit kat situ, if anything happen, aku boleh percaya tak dia punya sistem perundangan. Kalau kata aku nak saman orang Indonesia yang buat palat dekat aku, boleh tak court tu adil terhadap aku dari segi keselamatan? Kalau aku buka kilang kan, kalau tiba-tiba ada rusuhan ke apa, polis dekat situ boleh tak protect aku punya interest yang fair? So dulu mungkin lah sebab yelah corruption kan, orang boleh bayar itu dan sebagainya. So sekarang ni benda tu dah slowly but surely being addressed dari segi undang-undang. In fact sebab tu lah baru ni Indonesia pun perkenalkan undang-undang khas untuk pekerjaan kan, yang sampai orang protes apa semua. Sebab benda tu sebenarnya favor kepada kapitalis. Of course lah, kalau kau ambil sudut dari segi pekerja, benda tu macam seolah-olah menindas diorang. Tapi kalau kau ambil sudut dari sudut investor,
oh benda ni yang bagi aku certainty. Dan yang ketiga, of course lah, kau tak boleh deny mana-mana negara pun it's all about leadership, it's all about government tu sendiri. So dalam kes ni Indonesia sangat bertuah, dia dapat Presiden Jokowi. So Presiden Jokowi pertama, kalau kau tengok, dia telah meunitekan semua opposition dengan diri dia sendiri untuk form kabinet. Dia panggil balik seteru dia Prabowo tu untuk join kabinet dia supaya tak ada bergaduh-gaduh dah lepas ni. Dan dari sisi tu dia dah dapat political orang kata apa, certainty, dan dia bolehlah appoint orang-orang yang dirasakan tepat, teknokrat, contohnya macam Nadiem Makarim kan. Bila dia berjaya buat macam ni, pada aku benda tu memberi signal kepada investor. Indonesia yang aku tahu sebagai tak stabil dulu ni, rusuhan lah, tukar apa semua ni, aku tahu yang aku boleh percaya pemerintahan ni sebab dia ada the right person at the right place. So kenapa satu lagi benda yang Indonesia buat benda yang betul adalah sebab pemerintah dekat situ dia telah membina infra-infra, dia telah melabur untuk projek-projek berimpak tinggi yang pada aku bersifat serampang dua mata. In fact, to certain extent serampang tiga mata pun ada. Contohnya dia bina MRT. So apa dia atasi? Kesesakan lalu lintas. Dia telah membuatkan pelabur rasa Jakarta ni okey lah, adalah juga pengetahuan, tak adalah jam gila kan. Lepas tu dia macam buat kereta api laju. Kau bayangkan daripada Jakarta ke Bandung sekarang ni kau boleh naik bullet train 45 minit dah sampai. Dulu aku ingat lagi bila aku pergi melancong nak pergi Jakarta ke Bandung naik bas 5 jam dengan macetnya, dengan tak selesanya. So kau bayangkan tak kalau orang ataupun pelabur datang nak buka kilang, katalah nak buat Jakarta ke Bandung kan. Now bila dah ada this kind of infra, aku rasa benda ni appealing lah. Tu tak campur lagi dia nak pindahkan ibu negara dia dekat Kalimantan. So macam contoh airport pun dibesarkan sebab dia tahu benda-benda ni semua bukan saja rakyat suka ataupun rakyat boleh enjoy, tapi pelabur asing pun suka juga benda-benda ni. So dari segi the way diorang spend duit diorang tu, dia akan pergi kepada benda-benda yang boleh create multiplier effect. Banyak kesan-kesan sampingan ataupun kesan berganda. Dia bukan sekadar buat ni dapat satu benda. Tak, dia akan buat rakyat dapat, pelabur suka, politically pun popular kan. So benda-benda inilah yang Indonesia bagus lah. Pengajaran dekat sini, janganlah kita pandang rendah dekat Indonesia dengan panggil Noah Indul, Mak Indul dan sebagainya. Walaupun kita mungkin sekarang bola kita menang dengan orang, tapi aku rasa dari segi ekonomi, kalau kita tak buat something, kita akan kalah. Dan kita pun dah mula kalah dah pun. Amazon, Google, Facebook, semua, Tesla, semua pergi kat sana. Kenapa tak pergi kat kita? Kan kita tak ada pun benda-benda tu. Think about it. Speakernya Bang Razita Judin. Man, beliau benar-benar sangat memahami ya apa yang terjadi di Indonesia guys ya. Ya walaupun tidak 100% ya. Tapi oke, beliau risetnya nih oke, aku suka nih ya. Oke ya, menanggapi hal dari yang disampaikan oleh Bang Razita Judin memang itu betul sekali guys ya. Tetapi yang namanya sebuah negara itu kalau saya boleh cakap pasti ada kurang ada lebihnya ya Rek ya. Mungkin kalau dekat Indonesia ya seperti yang aku baca di kotak deskripsi di sini ya, di ruang deskripsi ini, musik sedap, film best, tempat pelacong murah. Aduh, kita kena tapau kan nih. Tapau itu apa ya? Aku nggak paham tapau. Tapau itu apa guys? Mungkin kawan-kawan boleh berkongsi di ruang komentar. So, kembali lagi ya, memang sebuah negara itu pasti ada kurang dan ada lebihnya ya. Dan kalau berbicara tentang bangsa Indonesia ya, atau negara Indonesia, negara saya sendiri, memang untuk saat ini Indonesia menuju jalan untuk menjadi sebuah negara yang maju untuk saat ini ya. Tetapi ya itu tadi, ada lebih ada kurangnya guys ya. Kalau mungkin nilai tukar mata uang ya untuk saat ini memang Malaysia masih tinggi daripada Indonesia ya. Misal kalau 1 ringgit Malaysia mungkin kalau dikurskan ke rupiah harganya 3.400 rupiah ya 1 ringgitnya. Itu kita masih kalah ya. Lalu kalau berbicara tentang benda-benda yang ada di Indonesia ya, misal tentang pendidikan, education, jujur kita masih kalah juga nih ya dari Malaysia ya. Dari education ya, ada berapa sarjana, ada berapa lulusan university yang ada di Malaysia ya pulang ke Indonesia ya. Salah satu misal ada doktor ya, doktor yang pernah saya wawancarai, beliau adalah lulusan dari University Malaysia ya. Dari education ya mungkin kita masih kalah ya dengan Malaysia. Lalu ada lagi mungkin yang harus diperbaiki oleh Indonesia, yaitu adalah masalah kesehatan
Nah, kesehatan ini juga menjadi salah satu topik utama ya yang sampai saat ini belum boleh diterima oleh masyarakat Indonesia 100% guys ya, masalah kesehatan. Jadi masih belum merata. Apalagi banyak sekali daerah-daerah terpencil, desa-desa kecil ya yang mungkin sampai saat ini masih belum menerima layanan kesehatan secara layak. Lalu kalau saya tengok di sini ya, komen-komennya ini sangat-sangat positif ya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya, walaupun nilai mata uang diorang rendah, negara diorang still membangun. Ya itu dia, makanya ada ramai sekali para pekerja Indonesia yang datang di Malaysia. Salah satu alasannya adalah dikarenakan mata uang nilai tukar ringgit ya, itu sangat besar ya untuk orang Indonesia. Jadi bayangin aja 1 ringgit dikurskan ke rupiah 3.500 3.400 rupiah ya. Itu kalau dikalikan ada berapa itu ya. Itu dia. Lalu ada lagi ya intinya semua rakyat Malaysia ini komen-komennya aku senang guys ya. Aku sangat happy sekali karena positif guys ya. Satu benda yang aku belajar dari Indonesia ini ya, macam nak buat tipografi untuk IG story. Edit gambar lebih cantik dan vivid. Aduh, oke. Ada Muhammad Hakim ya. Indonesia ikutkan memang perlu maju dari dulu lagi sebab diorang lagi advance dari Malaysia masa awal-awal kemerdekaan. So, orang-orang Malaysia kita jangan pandang rendah pada negara lain, terutama negara-negara Asia Tenggara. Salam sayang dari Melaka. Thank you untuk Muhammad Hakim ya. So, aku rasa pastilah yang namanya sebuah negara itu ada toksik ya. Pasti ada yang namanya orang yang gak suka, itu sudah pasti guys ya. Sudah pasti itu. Apalagi kalau kalau kita berbicara tentang Indonesia dan Malaysia itu tidak akan pernah ada selesainya guys ya. Tetapi aku rasa nih, aku salut sih dengan abang speaker yang ada di ML Studios ini. Sangat ya, aku ikut berbangga hati guys. Secara gak langsung tuh aku ikut berbangga hati ya, walaupun ada beberapa homework yang harus dilakukan Indonesia ya agar seperti Malaysia ya. Tapi untuk masalah bola ya nggak tahu deh itu bila. Itu bila mungkin masih dalam proses, maybe ya, insya Allah ya. Dan memang untuk saat ini ya Malaysia tidak terkalahkan ya. Ini agak susah nih kalau bola ya melawan Malaysia ini. Untuk saat ini memang agak susah sepertinya, karena sudah lolos untuk bola under 23 atau B23 itu sudah lolos ya Piala Asia, sementara Indonesia mana. Tapi ya terima kasih sekali lagi, terima kasih. Saya sangat-sangat teruja ini. Aku suka ini komen-komen yang kayak gini tuh, aku suka ya, atau konten-konten seperti ini tuh aku suka guys ya. Nah, yang terakhir ya, komen dari Mr. Bar. Bagi aku Malaysia atas sedikit sebab pendidikan saja. Itu pun bakat hasil pendidikan kita tak dihargai negara sendiri. Wah, itu aku no comment. Tapi bagi aku pendidikan Malaysia ini jauh lebih mantul ya. Jauh lebih mantul, tapi bukan berarti pendidikan Indonesia jelek-jelek amat, enggak sih. Cuman untuk quality pendidikan Malaysia ini diakui di berbagai negara ya. Salah satunya di Indonesia guys. Lebih maju, lebih berinovasi ya. Dan rata-rata semuanya tak pandang rendah pun. Kami tidak pernah memandang rendah. Ya, saya harap itu juga dilakukan oleh beberapa netizen-netizen yang toksik yang ada di Indonesia ya. Dan mewakili dari mereka itu semua, para budak, para bocah, para haters ya, yang toksik ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya guys ya. Masih banyak homework yang harus dikerjakan oleh Indonesia. Tapi saya bangga dengan negara saya ya. Dan untuk abang speaker Razita Judin ya, Abang Razita Judin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak ya Bang ya, karena sudah mau ya membahas tentang negara saya, sudah meriset dahulu ya apa-apa yang terjadi di Indonesia. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, masih banyak sekali homework yang harus dikerjakan Indonesia guys ya. Itu dia ya, minta doanya lah ya, sama-sama support, sama-sama mendoakan, dan tentunya
kerjasama yang baik. Betul tak ya, antara Malaysia dan juga Indonesia ya. Oke guys, sepertinya cukup sudah untuk video saya kali ini. Saya minta maaf ya bila ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya, jika ada ide menarik atau video yang boleh saya reaction untuk next video selanjutnya, kawan-kawan boleh langsung follow Instagram dan juga Facebook saya. Dan akhirnya saya Calonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye rek.